Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. May Allah give us knowledge and make up understand. Amin. Sebelumnya kita telah selesai belajar tema 3. Sekarang kita akan masuk ke tema 4 dengan tema hidup bersih dan sehat. Kita akan kenalan dulu ya. Tema 4 itu tidak akan semuanya dibahas. Nanti kita akan membahas tema 4 itu 2 minggu ke depan ya. Nah, kita awali dengan bahasa Indonesia. Apa yang akan dipelajari di bahasa Indonesia? Ya, kita akan belajar menyebutkan isi dalam sebuah teks cerita. Sebelumnya, anak-anak pernah mendengar atau pernah membaca sebuah cerita? Nah, dari sebuah cerita kita dapat menemukan sebuah informasi. Nah, untuk menemukan informasi, yang harus kita lakukan adalah membaca dengan cermat dan teliti. Setelah itu, kamu dapat menentukan tokohnya siapa, tempatnya di mana, dan isi ceritanya menceritakan tentang apa. Bapak kasih contoh ya. Nah, ceritanya adalah piket kelas. Judulnya piket kelas. Kita baca bersama-sama ya. Kelompok Dedi sedang melaksanakan tugas piket kelas. Mereka bekerja sama membersihkan kelas. Lantai kelas disapu hingga bersih. Kaca jendela dibersihkan menggunakan kain lap. Meja dan kursi ditata rapi. Papan tulis dibersihkan menggunakan penghapus hingga bersih. Air di vas bunga diganti. Lemari dibersihkan menggunakan kemoceng. Semua sampah dibuang di tempat sampah. Nah, silakan baca dengan teliti. Lalu kita akan tentukan apa judul dari cerita ini. Iya, judulnya adalah piket kelas. Biasanya judul itu terletak di atas cerita. Dan biasanya juga posisinya berada di tengah. Dan biasanya juga lebih ditebalkan tulisannya. Jadi gampang ya untuk menentukan judul atau menyebutkan judul sebuah cerita. Kemudian, siapa tokoh dari cerita tersebut? Kita akan tentukan siapa di sini yang menjadi pemeran atau tokoh yang diceritakan. Iya, yaitu kelompok Dedi. Karena disinilah nama orang atau hewan dalam fabel ya, kalau hewan itu adalah tokoh. Jadi bisa menyebutkan nama orang, nama profesi dan lain sebagainya. Itulah adalah tokoh. Kemudian apa yang bisa kita ambil dari informasi yang bisa kita ambil dari cerita ini? Ya, silakan baca dulu terlebih dahulu. Kemudian kita akan tulis ya secara bersama-sama.
ya langsung. Informasi yang didapat dari cerita tadi, yang pertama tadi judul sudah, yaitu judulnya adalah Piket Kelas. Kemudian tokohnya siapa tadi? Iya, kelompok Dedi. Kemudian isi ceritanya tentang apa? Iya, kelompok Dedi sedang melaksanakan tugas piket kelas secara bersama-sama. Jadi secara singkatnya, tugas atau isi dari cerita tersebut menggambarkan kelompok Dedi sedang bekerja sama atau sedang melaksanakan tugas piket kelas. Dilanjutkan ke matematika, kita akan mengenal bangun datar. Pernahkah kita memperhatikan benda di sekitar kita? Setiap benda memiliki bentuk seperti bangun datar tertentu. Contohnya, ketika kita melihat papan tulis, kita akan melihat bangun datar ya persegi panjang. Ketika kita melihat sebuah buku, maka kita akan melihat bangun datar persegi. Kita akan kenalan ya jenis atau bentuk bangun datar. Yang ini namanya adalah ya persegi panjang. Kalau seperti ini ya segitiga. Lihat di sana itu memiliki 3 segi atau 3 sisi. Kalau seperti ini, lihat bedakan dengan persegi panjang. Kalau persegi panjang agak panjang ya, tapi kalau ini semua sisinya sama. Namanya adalah persegi 4. Selanjutnya ini sisinya memiliki 5, berarti persegi 5. Selanjutnya ini memiliki berapa segi? 6. Berarti namanya adalah persegi 6. Masih? Ini namanya apa? Ya, trapesium. Selanjutnya, ini adalah jajar genjang. Bisa dibedakan antara trapesium dan jajar genjang? Ya. Nanti jajar genjang juga memiliki beberapa jenisnya. Nanti ada yang jenisnya hanya setengahnya, ada yang utuh seperti ini. Ya, jajar genjang lebih mirip kepada segitiga, cuma atas sama bawahnya itu datar. Sedangkan trapesium itu lebih kepada persegi panjang, tetapi dimiringkan sisinya. Selanjutnya ini adalah belah ketupat, dan ini adalah lingkaran. Selanjutnya kita masuk ke SPDP. Kita akan menggambar 2 dimensi. Nah, karya 2 dimensi itu apa? Yaitu karya seni yang memiliki 2 sisi saja. 2 sisi saja itu apa? Yaitu sisi panjang dan lebar. Contohnya apa? Ya, ini adalah contoh dari karya 2 dimensi. Lukisan atau gambar. Nah, itu adalah contoh dari 2 dimensi. Lihat, lukisan atau gambar itu hanya memiliki 2 sisi saja, yaitu panjang dan sisi ya. Selanjutnya kita masuk ke PPKN. Kita bekerja sama dalam kegiatan. Banyak kegiatan yang dapat kamu lakukan bersama anggota keluarga di rumah. Nah, kegiatan yang dilakukan bersama dapat mempererat persatuan
antar keluarga atau antar teman juga bisa ya. Selain itu juga ketika kegiatan yang dilakukan bersama juga dapat meringankan beban atau meringankan suatu pekerjaan yang asalnya sulit menjadi mudah, yang asalnya berat menjadi ringan. Contoh yang bisa dilakukan di rumah itu apa ya, yang bisa dilakukan secara bersama-sama keluarga? Bapak kasih contoh. Nah ini menyiapkan makanan bersama-sama, bisa membantu ibu memasak atau menyiapkan makanan di meja makan. Terus membersihkan rumah bersama-sama. Ada yang ngepel, ada yang sapu-sapu, ada yang ngelap jendela. Selanjutnya adalah membantu ibu mencuci piring. Kemudian bermain bersama adik. Selanjutnya sarapan bersama, ini juga bisa dilakukan bersama juga. Kemudian olahraga bersama. Kemudian membantu ibu menjemur pakaian. Terus membantu ayah mencuci mobil. Dan menyiram tanaman bersama kakak juga bisa. Jadi itulah contoh-contoh yang bisa dilakukan secara bersama-sama anggota keluarga di rumah. Silakan nanti anak-anak bisa melakukan kegiatan apa saja secara bersama-sama, bisa belajar bersama dan lain sebagainya. Ini hanya contoh saja, silakan boleh untuk melakukan kegiatan selain dari contoh itu. Nah, alhamdulillah pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Mari kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, sekian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selamat belajar dan tetap jaga kebersihan dan hidup sehat. Sekian, selamat berjumpa di lain waktu. Silakan kita akan kerjakan tugas yang tadi Bapak sudah nanti Bapak kirim tugasnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.